Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke bro dan sis, balik lagi di video lainnya. Dengerin baik-baik ya. Jadi gini, kadang tuh kita suka kepancing buat bereaksi lebay pas ada orang yang nyakitin kita. Apalagi kalau itu pasangan kita, kan? Tapi percaya deh, reaksi yang bikin dia bingung justru jauh lebih powerful. Bukan maksudnya main game atau kasih kode-kode nggak jelas, bukan. Tapi lebih ke cara kita nanggepin yang bikin dia nggak nyangka sama sekali. Cowok atau cewek juga sih, tuh udah biasa banget sama reaksi yang meledak-ledak. Tangis, drama, story IG penuh kode, atau chat panjang kayak skripsi. Itu mah udah kayak template default. Tapi, bayangin deh kalau kamu malah kalem, elegan, diem tapi tajam. Nggak ngelabrak, nggak ngepost quotes galau, tapi kamu move on dengan tenang, penuh kendali, kayak nggak ada angin, nggak ada badai. Nah, itu tuh yang bikin mereka panik. Karena apa? Karena biasanya kita tuh langsung pengen nunjukin betapa sakitnya kita, betapa kecewanya kita. Dan itu wajar, serius, gua ngerti banget. Tapi justru saat kamu ngasih reaksi kayak gitu, itu artinya kamu masih kasih dia power. Kamu masih kasih dia akses ke hati kamu. Begitu dia ngerasa bisa pencet tombol kamu, dan kamu langsung bereaksi, dia tahu banget dia masih punya tempat di hidup kamu. Masih bisa ngontrol emosi kamu, dan itu bahaya banget. Jadi, daripada drama, mending kasih dia kejutan yang dia nggak siap. Kamu yang chill, kuat, dan nggak bisa ditebak. Trust me, itu lebih ngena daripada 1000 kalimat marah. Nah, gimana biar ini bisa nusuk ke hatinya doi? Pantengin hingga kelar ya. Oke, let's break it down guys. Nah, pertama. Jadi gini, pas ada orang yang nyakitin kamu, entah itu pasangan, gebetan, atau bahkan mantan yang sok misterius, please banget jangan langsung baper terus meledak kayak petasan tahun baru. Karena kuncinya tuh bukan di reaksi, tapi di respon. Nah, ini dua hal yang beda banget ya. Reaksi itu spontan, emosional, nggak pakai mikir panjang. Tapi respon, itu tenang, terkontrol, dan penuh power. Daripada kamu debat panjang, nangis-nangis nggak jelas, atau ngirim chat paragraf panjang kayak kamu lagi sidang skripsi, mending kamu diem. Biar ketidakhadiran kamu tuh yang ngomong. Biar keheningan kamu yang bikin dia mikir. Bukan kamu yang harus buktiin kamu berharga, tapi kamu inget siapa diri kamu dan mulai ngejalanin hidup kayak orang yang gak bakal dibodohin 2 kali. Dan percaya deh, tipe-tipe kayak gini nih yang bikin lawan jenis langsung bingung sendiri. Karena faktanya, mereka tuh masih bisa nanggepin drama, masih kuat ngeladenin debat, masih santai kalau kamu nangis, karena itu artinya kamu masih peduli. Tapi begitu kamu cabut dari lingkaran drama, jalan terus dengan kepala tegak, gak ada kode-kode, gak ada cerita-cerita. Wah, itu baru mind-blowing. Kamu jadi misteri, jadi sesuatu yang gak bisa mereka baca. Dan kalau tiba-tiba mereka ngechat atau nelepon nunggu kamu nyembur marah, tapi kamu malah jawab kalem, "Thanks ya, udah bikin semuanya jelas, jaga diri ya." Boom, mereka langsung diem. Kamu gak ngejar, gak nanya-nanya, gak maksa penjelasan. Kamu biarin aja mereka duduk di pojokan sambil mikir, kok dia bisa ninggalin gitu aja ya? Dan di titik itu, mereka mulai overthinking. Sementara kamu fokus ke diri kamu. Karena dengerin ya, orang gak belajar dari dijelasin 1000 kali, mereka belajar dari rasa kehilangan. Kamu gak perlu buang energi buat jelasin terus dia salahnya di mana. Gak usah ngebuktiin harga diri kamu ke dia. Begitu dia sadar kamu gak terpancing, kamu gak mainin gamenya, kamu malah naik level. Nah, itu momen dia ngerasa, jangan-jangan gue baru aja kehilangan sesuatu yang berharga. Dan percaya deh, itu jauh lebih ngena dari semua ocehan yang bisa kamu ketik tengah malam. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagian yang juicy banget sih. Jadi gini, kadang tuh ya, pas seseorang nyakitin kita, mereka tuh udah pede banget kayak, dia pasti bakal nyariin gue nangis-nangis, galau gak jelas. Mereka tuh mikir, seakan-akan dunia kamu bakal goyang cuma karena mereka pergi. Mereka yakin kamu butuh mereka lebih dari mereka butuh kamu. Tapi begitu mereka lihat kamu malah makin on fire, makin kinclong, makin keren. Nah loh, itu yang bikin mereka mulai garuk-garuk kepala, bingung, overthinking sendirian. Karena yang mereka nggak siap hadapi adalah versi kamu yang justru naik level setelah disakitin. Mereka kira kamu bakal hancur, lah kamu malah mekar. Makanya, daripada kejebak di drama yang mereka bikin, mending fokus ke glow up kamu. Upgrade dirimu. Mending isi hari kamu buat jaga diri, ngejar mimpi, bukan mikirin orang yang udah jelas-jelas ngerusak hati kamu. Karena faktanya, banyak orang tuh hidup pakai ego, ngerasa paling penting di hidup kita.
Dan pas mereka cabut, mereka tuh pengen lihat bukti kalau kamu masih sedih, masih lemah, masih butuh mereka. Makanya mereka sering tiba-tiba ngechat, lagi apa? Kayak nggak ada dosa, atau kepo lewat temen, atau nge-stalk story kamu diam-diam. Mereka tuh lagi cari sinyal, dia masih sakit hati nggak ya? Tapi begitu mereka ngelihat kamu malah makin kece, makin sibuk, makin happy tanpa mereka, wah, itu kayak tamparan batin yang nggak butuh suara. Dan ini penting banget. Kamu nggak usah repot-repot bikin dia nyesel kehilangan kamu. Cukup pastiin aja, tiap kali dia lihat ke arah kamu, dia ngelihat seseorang yang udah berkembang luar biasa. Someone yang udah bukan level dia lagi. Mulai dari jaga badan, bukan buat balas dendam, tapi karena kamu sayang sama diri sendiri. Kejar mimpi kamu, bukan buat bikin dia cemburu, tapi karena masa depan kamu pantas dapat energi terbaik. Ganti style? Silakan. Biar matching sama percaya diri kamu yang udah naik. Kelilingin diri kamu sama orang-orang yang bikin kamu ngerasa dihargai. Karena begitu kamu invest di diri sendiri, kamu tumbuh jadi orang yang secara otomatis bikin orang lain segan, tanpa harus banyak ngomong. Dan pas kamu udah sampai di titik itu, yang mana auramu beda, jalan kamu beda, cara ngomong kamu beda, gak maksa cinta, tapi narik perhatian alami. Di situ deh mereka mulai inget, gue dulu tuh suka dia karena apa ya? Dan boom, baru mereka sadar, mereka kehilangan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diganti. Oke, lanjut ya. Nah ini dia yang paling nusuk gengs, bagian yang sering kita remehin, tapi efeknya luar biasa, diem. Iya, diem. Bukan diem yang pasrah ya, tapi diem yang classy, diem yang elegan, diem yang penuh harga diri. Karena pas kamu udah lepas dari ilusi bahwa dia atau dia itu kunci kebahagiaan kamu, pas kamu udah nggak naruh dia di pusat hidup kamu lagi di situ tuh, mereka mulai nggak bisa mikir. Mereka jadi kayak, lah kok dia malah santai, kok nggak ada drama? Padahal mereka tuh biasanya udah siap buat nangkis ledakan emosi, teriakan, paragraf panjang di chat. Tapi yang mereka nggak siap tuh, kamu yang adem. Kamu yang malah glow up. Makanya glow up itu powerful bukan karena bikin dia nyesel, tapi karena kamu ngasih bukti ke diri sendiri kalau kamu bisa bahagia tanpa harus ada dia di gambar. Ini bukan soal ngebuktiin apa-apa ke dia. Ini soal kamu, pilih naik level, bukan tenggelam dalam luka. Karena yang paling kece itu bukan orang yang nyari pengakuan, tapi orang yang tahu nilai dirinya tanpa harus teriak-teriak. Orang tuh suka salah kaprah, mikir kalau marah itu tandanya kuat. Padahal, salah satu bentuk kekuatan paling gila itu ya. Tenang, kalem, nggak ke-trigger sama omong kosong. Karena pas kamu diem dan nggak ikut muter di drama yang dia bikin, itu bikin otak dia nge-lag. Mereka tuh nggak mikir pas kamu nyerocos, tapi mereka mulai mikir pas kamu nggak ngomong apa-apa. Diem kamu tuh kayak kaca yang bikin mereka akhirnya ngelihat bayangan diri mereka sendiri dan mikir, gue habis ngapain ya barusan? Dan jujur ya, yang paling mereka ingat itu bukan yang nangis-nangis minta penjelasan, bukan yang debat sampai subuh, tapi yang pergi dengan tenang, tanpa banyak omong. Yang milih jaga harga diri daripada ngejar closure, karena damai itu ganggu banget buat orang yang biasa dapat kontrol lewat drama. Pas kamu udah nggak keikut arusnya, udah nggak bisa ditarik buat drama lagi, dia mulai ngerasa kehilangan power. Dan percaya deh, nggak ada yang bikin seseorang lebih kebingungan daripada sadar kalau dia udah nggak punya akses buat main-mainin perasaan kamu lagi. Jadi kalau kamu udah nyampe di titik damai itu, bukan karena lemah, tapi karena kamu kuat banget buat bilang ke diri sendiri, gue lebih penting dari drama ini. Dan disitulah kamu menang, tanpa harus ngapa-ngapain. Nah lanjut ya. Cara ngebales sikap dia tuh sebenarnya bukan dengan ikutan drama atau ngebales satu-satu, tapi dengan ngubah pola mainnya, ubah dinamika. Jangan jadi reaktif, tapi mulai hidup kamu dengan niat dan arah yang jelas. Bukan buat buktiin ke dia kalau kamu layak, tapi buat ngingetin diri sendiri kalau kamu emang udah punya value dari awal. Dan pas kamu sadar itu, rasanya tuh kayak lepas, bebas. Bebas dari beban pengen ngerubah orang yang emang dari sananya nggak pernah niat berubah. Kamu stop buang-buang energi buat orang yang ngerasa kamu itu biasa aja. Kamu tarik lagi energi itu buat diri kamu sendiri. Buat sembuh, buat bahagia, buat nyari yang bikin kamu ketawa bukan yang bikin kamu overthinking tiap malam. Dan lucunya, pas dia lihat kamu adem-adem aja tanpa dia, nggak marah, nggak minta perhatian, di situ dia mulai nge-freeze. Dia mulai mikir, lah kok dia malah tenang? Dan pelan-pelan dia sadar, kamu udah move on.
Kamu nemu hal yang lebih gede dari validasi dia. Kamu nemuin diri kamu sendiri. Karena ya gini, milih damai itu bukan berarti kamu nggak peduli atau nggak pernah sakit. Tapi karena kamu cukup sayang sama diri sendiri buat nggak ngizinin orang lain main-main sama kebahagiaan kamu. Itu tandanya kamu percaya hal yang emang ditakdirin buat kamu tuh nggak akan maksa kamu buat ngejar-ngejar, merendah, apalagi ngorbanin harga diri. Dan kalau udah sampai titik itu, percaya deh, kamu jadi nggak bisa disentuh. Karena orang yang damai itu punya aura yang nggak bisa diganggu-gugat. Kebanyakan orang mikir, kalau kita disakitin, harus buru-buru ngebuktiin kalau dia salah. Bikin dia nyesel, tapi kenyataannya, kamu nggak harus ngelakuin apapun buat buktiin apa-apa ke orang yang dari awal nggak bisa lihat nilainya kamu. Power move sebenarnya itu. Jalan pergi, tanpa drama, dan biarin hidup kamu yang ngomong. Bukan mulut kamu. Karena satu hal yang banyak orang nggak sadar, jarak tuh pesan paling keras yang pernah bisa dikirim. Pas dia ngerasa dia masih punya pengaruh, dia bakal nyari, lihat kamu dari jauh, nanya-nanya ke temen, stalking story, nungguin kamu upload sesuatu yang kayak kode, kayak sinyal kalau kamu masih mikirin dia. Tapi pas dia nggak dapet apa-apa, nggak ada marah, nggak ada kode, nggak ada usaha buat bikin dia lihat kamu lagi. Di situ dia kaget. Karena baru di situ dia sadar, akses ke hati kamu udah ditutup. Dan itu yang paling bikin orang nggak siap. Makanya, kalau kamu bisa jalan pergi tanpa ribut, tanpa bikin scene, tanpa banyak ngomong, itu langkah paling kuat. Karena diam kamu yang tenang itu justru teriak paling kenceng. Oke, lanjut ya. Jadi gini, kadang orang yang nyakitin kita tuh mikir, kita bakal hancur, bakal ngerengek, atau minimal ngasih reaksi. Mereka tuh nunggu kita jatuh, padahal yang kita lakuin malah sebaliknya. Kita bangkit. Kita ngerakit diri sendiri lagi, pelan-pelan tapi pasti. Kita ngelipet luka, kita fokus ke diri sendiri, kita ngelarin urusan hidup yang jauh lebih penting daripada mantengin story dia, atau nunggu chat dia yang gak kunjung masuk. Dan pas dia sadar apa yang sebenarnya dia lepasin, kita udah beda dunia. Kita udah di fase yang gak peduli, udah damai, udah gak cari validasi dari siapapun. Dan tahu gak kenapa itu bikin dia gelisah? Karena kita gak ngomong apa-apa. Diam kita tuh lebih nyentil daripada 1000 kata. Kita gak perlu jelasin apapun. Nggak ada debat, nggak ada marah-marah, nggak ada drama. Kita cuma pergi dengan tenang. Dan trust me, nggak ada yang lebih nyakitin ego seseorang daripada ditinggal sama orang yang tahu nilai dirinya sendiri dan nggak mau kompromi buat dihargai. Soalnya, kebanyakan orang tuh nganggep kita bakal selalu ada. Mereka mikir, dia paling juga balik lagi. Mereka tuh nggak sadar, orang yang udah nemuin damai dan ngerti worth-nya nggak bakal muter balik ke tempat yang ngerusak dirinya. Kita bukan pilihan kedua, kita itu kesempatan, dan kesempatan nggak nungguin siapapun. Pas dia sadar, kamu udah nggak ada di tempat lama, kamu udah jauh melangkah. Bukan karena kamu nggak pernah sayang, tapi karena kamu sayang diri sendiri lebih dulu. Dan itulah kekuatan paling gila, kontrol emosi. Bukan buat nahan marah, tapi buat bilang ke diri sendiri, gue berhak bahagia tanpa harus ngejar orang yang gak bisa lihat nilai gue. Dan pas kamu bisa jalan pergi dengan tenang, percaya deh, itu bukan cuma langkah, itu statement. Pas dia sadar kamu udah gak ada di tempat lama, kamu udah jauh melangkah. Bukan karena kamu gak pernah sayang, tapi karena kamu sayang diri sendiri lebih dulu. Dan itulah kekuatan paling gila, kontrol emosi. Bukan buat nahan marah, tapi buat bilang ke diri sendiri, gue berhak bahagia tanpa harus ngejar orang yang gak bisa lihat nilai gue. Dan pas kamu bisa jalan pergi dengan tenang, percaya deh, itu bukan cuma langkah, itu statement. So buat yang lagi dengerin, ingat ini, kamu gak harus ngebuktiin apa-apa ke siapa-siapa. Hidup kamu, ketenangan kamu, dan versi terbaik kamu, itu udah cukup jadi bukti siapa yang sebenarnya kehilangan. Nah, lanjut. Jadi gini, kadang tuh ya, ada aja orang yang nganggep kita tuh kayak terminal, datang pergi sesuka hati, ngerasa kita bakal selalu nerima mereka balik meskipun udah bikin hati kita kayak kerupuk kena air. Dan lucunya, mereka tuh pede banget mikir, paling juga dia masih sayang. Kayak yakin aja kita tuh nggak bakal bisa move on. Dan ya, emang kadang bener sih, sampai akhirnya kita sadar dan bilang ke diri sendiri, cukup ya, game over. Nah pas momen itu dateng, boom, dunianya kebalik. Yang tadinya dia cuek, santai, sok cool,
tiba-tiba mulai ngerasa panik. Kenapa? Karena dia baru ngeh, waktu dia buat main-main udah habis. Baru deh tuh dia mulai mikir, kenapa dulu gua nggak serius ya? Atau, kok bisa ya gue nyia-nyiain orang seberharga itu? Tapi tenang aja gengs, pas dia sadar, kita udah bukan orang yang sama. Kita udah bukan yang dulu nungguin chat, yang stalking IG dia malam-malam, atau yang suka berharap dia berubah. Kita udah jadi versi upgrade, yang lebih damai, lebih pede, dan yang jelas, nggak bisa dia sentuh lagi. Dan inilah alasannya kenapa biasanya orang itu baru nyesel justru pas kita udah nggak peduli. Bukan pas kita nangis, bukan pas kita minta dia berubah, tapi justru pas kita udah fokus ke diri sendiri. Udah sibuk bahagia, sibuk healing, sibuk ngebangun masa depan yang dia nggak lagi jadi bagiannya. Dan pas energi kita udah nggak nyambung ke dia, pas kita bener-bener chill tanpa drama, itu tuh yang bikin dia kebakar dalam sepi. Karena dia sadar, dia salah ngitung. Makanya inget, waktu tuh nggak buat dibuang-buang ke orang yang nggak lihat nilai kita. Energi kamu tuh berharga, cinta kamu tuh powerful. Jangan sembarangan ngasih ke orang yang nggak tahu cara jaganya. So begitu kamu tarik waktu, cinta, dan fokus kamu dari orang yang salah, kamu tuh lagi bikin ruang buat orang yang bener datang. Dan itu kemenangan kamu yang sebenarnya. Terakhir nih ya, satu kesalahan yang sering banget orang lakuin abis disakitin adalah nyari balas dendam. Mikirnya, gue bakal bikin dia nyesel, gue bakal buktiin apa yang dia hilangin. Tapi sebenarnya itu bukan healing. Itu cuma bikin kamu tetap terikat sama luka lama. Semakin kamu pengen balas, semakin kamu nyangkut di energi dia. Dan makin lama kamu nyangkut, makin jauh kamu dari kedamaian yang kamu butuhin. Jadi ya, kalau ada yang nyakitin kamu, jangan buru-buru mikir buat bikin dia ngerasa rugi. Mending ambil langkah pelan, tapi pasti. Jalan aja, diam, fokus ke diri sendiri, dan biarin hidup kamu yang jadi bukti. Karena percaya deh, orang yang ninggalin kamu gak akan pernah nyangka kamu bisa tumbuh jadi seseorang yang jauh lebih kuat tanpa dia. Itu dia, gengs. Cara paling classy balikin kendali, distance. Bukan buat kabur, tapi buat upgrade. Dan pas kamu udah di atas, yang di bawah cuma bisa lihat. Titik. Oke, last nih tapi nggak kalah penting. Nih ya, kadang kita tuh punya dorongan buat nunjukin ke dia, nih lihat gua bahagia tanpa lo, atau posting sesuatu biar dia cemburu, atau bahkan flirting sama orang baru cuma buat balas dendam. Tapi sebenarnya, semua itu justru nunjukin kalau dia masih punya power atas kamu. Iya, kamu masih ngasih dia panggung, masih peduli. Padahal kalau kamu bener-bener udah move on, ngapain juga ribet mikirin gimana caranya bikin dia nyesel. Kamu terlalu sibuk nikmatin hidup kamu yang udah makin keren, bukan malah ngatur strategi balas dendam. Karena, gengs, real flex itu bukan drama, tapi damai. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu nyerah, tapi karena kamu udah cukup dewasa buat ngerti energi kamu terlalu berharga buat dikasih ke orang yang nggak tahu cara ngejaga. Pas kamu milih buat tenang, kamu lagi ambil alih kendali. Kamu mutusin buat nggak ngebiarin tindakan orang lain ngatur gimana kamu harus ngerasa. Kamu utamain diri sendiri dulu, lindungin mental sama hati kamu, jalan pergi tanpa dendam. Dan itu yang bikin dia bingung setengah mati. Orang tuh biasanya siap diserang balik, siap lihat kamu marah, bitter, atau nyinyir. Tapi pas kamu nggak ngeladenin, pas kamu tetap tenang, cuek, chill, nah itu yang bikin mereka kepikiran. Mereka bakal mikir, lah kok dia nggak marah sih? Atau kok dia nggak berusaha bikin gue nyesel ya? Dan justru di situ mereka sadar, selama ini mereka ngerasa punya kuasa yang sebenarnya nggak pernah ada. Pilih damai itu bukan berarti kamu cuek sama perasaan sendiri, bukan juga pura-pura nggak sakit. Tapi itu soal keputusan buat nggak ngebuang waktu lagi, buat hal yang nggak sehat. Kamu lebih milih sembuh daripada ngotot pengen balas dendam. Kamu lebih milih tenang daripada terus nyimpan amarah. Karena hal yang benar-benar buat kamu, nggak akan pernah minta kamu buat kehilangan diri sendiri. Dan dengan ngelepas orang yang nggak pantas, kamu lagi bikin ruang buat yang layak masuk ke hidup kamu. Akhir kata nih ya, true power itu bukan kamu berhasil bikin dia nyesel, tapi kamu bisa pergi tanpa nengok ke belakang. Dan pas kamu bisa jalan terus penuh wibawa, tanpa amarah, kamu bukan cuma sembuh, tapi naik level. Kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan percaya deh, itu level yang gak semua orang bisa capai. So gengs, take back your crown. Pegang lagi harga diri kamu. Kamu bukan korban, kamu survivor. Kamu bukan yang ditinggalin, kamu yang milih ninggalin drama. Dan dari situ,
hidup kamu bakal makin gila sih kerennya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga harinya menyenangkan, sehat selalu ya. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.